Deportivo Alaves versus Barcelona. Hat-trick Lewandowski menangkan Barcelona. Barcelona sukses daftarkan Wojciech Szczęsny di La Liga. Barcelona ultah ke 125 tahun dan bikin perayaan meriah. Messi pasti diundang. Hansi Flick, Lewandowski dan Yamal marah saat diganti, itu wajar. Deportivo Alaves versus Barcelona. Hat-trick Lewandowski menangkan Barcelona. Barcelona kembali menang pada pekan ke-9 Liga Spanyol 2024-2025. Bertanding di Mendizorroza Minggu 6 Oktober 2024 jam 21.15 waktu Indonesia Barat. Barca menang berkat hat-trick Robert Lewandowski di menit ke-7, 22, dan 32. Hasil ini menempatkan Barca di peringkat pertama klasemen Liga Spanyol sementara. Barcelona mengoleksi 24 poin dari 9 pertandingan. Sementara itu, Deportivo Alaves di posisi ke-12 dengan 10 poin. Barcelona sukses daftarkan Wojciech Szczęsny di La Liga. Barcelona telah membuat langkah signifikan dengan resmi mendaftarkan Wojciech Szczęsny sebagai penjaga gawang baru mereka. Penjaga gawang asal Polandia berusia 34 tahun itu telah bergabung dengan tim dengan kontrak sementara hingga akhir musim, menggantikan Marc-Andre ter Stegen yang absen karena cedera lutut parah. Perlu dicatat bahwa Szczęsny berlatih bersama skuad untuk pertama kalinya pada hari Jumat, hanya 2 hari setelah klub mengkonfirmasi perekrutannya sebagai pengganti ter Stegen. Telah diketahui bahwa cedera ter Stegen memungkinkan Barcelona untuk mengaktifkan klausul dalam peraturan Liga yang memungkinkan klub untuk melakukan perekrutan darurat jika seorang pemain absen selama lebih dari 4 bulan. Secara khusus, Barcelona dapat menggunakan pasal 77 peraturan. Aturan itu mengizinkan klub untuk menghabiskan hingga 80% gaji ter Stegen untuk mendatangkan pengganti, meskipun jendela transfer telah ditutup. Meskipun tidak bermain selama 3,5 bulan sejak Euro, klub terkesan dengan kebugaran dan ketajamannya dalam latihan. La Liga telah sepenuhnya mengetahui situasi dan rencana Barca. Dengan pendaftaran pemain Polandia tersebut telah divalidasi. Dengan absennya ter Stegen untuk waktu yang lama, peran Szczęsny menjadi lebih penting dan perekrutannya dapat menjadi momen penting dalam musim Barca saat mereka menjalani pertandingan mendatang tanpa kiper pilihan pertama mereka. Hansi Flick, Lewandowski dan Yamal marah saat diganti, itu wajar. Robert Lewandowski dan Lamine Yamal tak senang usai diganti melawan Young Boys. Pelatih Barcelona Hansi Flick mengatakan itu adalah reaksi yang wajar. Barcelona menggulung Young Boys 5-0 di lanjutan Liga Champions tengah pekan ini. Lewandowski menyumbang 2 gol yang terlahir di masing-masing babak. Namun superstar sepak bola Polandia itu digantikan Pau Victor di menit 75 sehingga menggagalkan potensi menjadi hat-trick. Sedangkan Lamine Yamal diganti Frenkie de Jong di momen yang hampir berbarengan. Kedua pemain tampak frustasi dengan keputusan Hansi Flick tersebut. Meski demikian, Flick tidak mempermasalahkan reaksi Lewandowski dan Yamal. Hal itu wajar, setiap pemain kan ingin bermain selama 90 menit. Namun, situasinya demikian dan Anda harus membuat serangkaian pergantian, kata manajer top Jerman itu. Saya sudah membuat keputusannya, mereka harus menerimanya, dan mereka menerimanya kok, sambung Hansi Flick. Lamine di babak kedua kan tidak banyak menguasai bola, namun sikap dia itu positif, dan pada pertandingan besok dia akan menunjukkannya lagi, lugas Hansi Flick. Barcelona ultah ke 125 tahun dan bikin perayaan meriah. Messi pasti diundang. 2024 ini merupakan tahun istimewa buat Barcelona. Pada 29 November mendatang, satu di antara klub besar di dunia ini akan merayakan HUT ke 125 tahun. Barcelona berdiri pada 29 November 1899 sebagai Football Club Barcelona. Dengan usia yang sudah tua, tentu Barcelona punya catatan kehidupan yang panjang pula.
untuk merayakan ulang tahun klub yang ke-125 tahun. Barcelona dikabarkan akan menyelenggarakan sebuah acara perayaan yang istimewa. Rencananya klub akan mengundang beberapa nama besar alias para legenda klub untuk kembali bereuni bersama dalam perayaan meriah. Perencanaan untuk perayaan tersebut telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Barcelona berharap untuk kembali ke Spotify Camp Nou yang baru saja direnovasi. Meski kepulangan mereka ke rumah baru-baru ini telah ditunda hingga paling cepat April 2025. Meski begitu, sebuah pesta perayaan akan tetap diadakan pada tanggal tersebut. Bicara nama besar yang diundang, Lionel Messi pastinya tak akan terlewatkan dari daftar undangan. Seperti dilansir Relevo, Messi akan menjadi satu di antara nama mereka yang diminta Barcelona untuk hadir. Sebuah surat akan dikirimkan kepadanya yang berisi permintaan untuk berpartisipasi. Kendati diundang, kehadiran sang pemain belum bisa dipastikan. Tidak ada jaminan bahwa Messi akan dapat pergi karena Inter Miami masih dapat beraksi di playoff MLS. Jika itu terbukti terjadi, Barcelona akan meminta untuk mengirimkan pesan video sebagai gantinya. Messi dan Barcelona selamanya tak akan bisa dipisahkan. Hal itu karena Messi meraih hampir segalanya bersama klub yang bermarkas di Barcelona, Catalonia itu. Dari sejak belia tahun 2000, ia sudah terikat dengan La Blaugrana. Hingga kali terakhir ia berseragam Barcelona pada 2021. Ia menghabiskan dirinya sebagai salah satu di antara bagian penting tim dan sejarah klub. Sebaliknya, Barcelona juga menganggap Messi sebagai satu di antara pemain yang berjasa, ikut berkontribusi mengharumkan nama Barcelona ke seantero dunia dengan raihan begitu banyak prestasi. Barcelona selamatkan wajah sepak bola Spanyol, satu-satunya tim yang menang di UCL. Barcelona jadi satu-satunya wakil Spanyol yang memetik kemenangan di matchday 2 Liga Champions musim ini. Blaugrana telah menyelamatkan wajah sepak bola La Liga di pentas Eropa. Liga Champions 2024-2025 mulai memainkan match 2 sejak Selasa 1 Oktober 2024 kemarin. Sama seperti matchday 1, ada total 18 pertandingan yang dimainkan. Sama seperti matchday 1, ada banyak kejutan di matchday kedua. Salah satunya adalah kekalahan sang juara bertahan Real Madrid. Skuad Carlo Ancelotti menyambangi Lille dan dipaksa menyerah dengan skor 0-1. Madrid kalah di laga kedua UCL musim ini. Catatan buruk untuk tim yang disebut-sebut sebagai Raja Eropa. Kekalahan Madrid bukan jadi satu-satunya yang dibicarakan. Dua tim Spanyol lainnya, Girona dan Atletico Madrid, juga menelan kekalahan. Girona kalah dari Feyenoord 2-3, padahal bermain di Montilivi. Girona sebenarnya unggul lebih dahulu, tapi mereka dikejutkan dengan permainan disiplin dan serangan balik cepat Feyenoord. Atletico Madrid di sisi lain juga menelan kekalahan memalukan. Pasukan Diego Simeone kalah telak dengan skor 0-4 dari Benfica di Estadio La Luz, hasil yang mengejutkan. Atletico dikenal sebagai tim dengan pertahanan solid, tapi kali ini mereka tidak berkutik menghadapi serangan-serangan gesit dari tuan rumah. Untung bagi sepak bola Spanyol, masih ada Barcelona yang berhasil memetik kemenangan. Faktanya, Barca jadi satu-satunya wakil Spanyol yang menang di matchday 2 UCL 2024-2025. Blaugrana meladeni Young Boys di Luis Campanis dan tampil perkasa untuk mengamankan kemenangan 5-0. Rapinya tampil luar biasa, Robert Lewandowski mencetak 2 gol. Hasil ini juga penting bagi Barca yang kalah dari AS Monaco di matchday 1 lalu. Artinya, semua wakil Spanyol sudah merasakan kekalahan di UCL musim ini.